jadi kalau kita lihat dari rumus di atas, perceived value yang diterima oleh calon customer bahwa produk itu murah adalah kalau kualitasnya bagus, servisnya bagus, harganya murah, maka perceived value barang tersebut murah. Salam sejahtera rich people. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Menentukan harga suatu produk software menjadi penting, apalagi cara menghitungnya tidak sama dengan kebanyakan industri. Bagaimana cara menentukannya? Saya akan menceritakan pengalaman di Andal Software. Pada awal Andal Software membuat paket software, harus menentukan berapa kira-kira harga yang wajar agar dapat dijual di pasar. Kalau harga software terlalu murah, maka akan dianggap bahwa software tersebut tidak berkualitas. Tetapi kalau mahal, maka orang enggan membeli, katanya software itu mahal. Pertanyaannya, seberapa mahal yang dianggap sebagai mahal dan seberapa murah yang dianggap murah? Jadi, waktu menentukan harga jual suatu software tidak bisa dilakukan dengan perhitungan cost plus pricing. Artinya, berapa biaya pembuatan dan kemudian ditambah keuntungan yang diinginkan, dan itulah harga jual. Kesulitan dengan cost plus pricing untuk software karena di software tidak dapat menentukan biaya produksi. Biaya pembuatan software hanya sekali, tetapi dijualnya bisa berkali-kali. Ini yang menyebabkan tidak bisa dihitung berapa biaya produksi per unitnya. Jadi, pada saat pertama kali Andal Software membuat produk software di tahun 92, di mana pada saat itu belum ada software lokal yang berbentuk paket, maka sulit sekali untuk Andal menentukan harga jual produk software. Akhirnya, kita menemukan metode yang disebut dengan perceived value. Kalau seandainya Andal Software dapat membuat software accounting, maka berapa harga yang dianggap wajar oleh customer? Perceived value yaitu nilai yang dirasakan oleh customer. Jadi customer bisa merasakan itu mahal atau murah. Rumus dari perceived value adalah sebagai berikut. Perceived value itu sama dengan kualitas dikali service dibagi dengan harga per unit dikali dengan time. Saya akan ceritakan sedikit tentang perceived value biar gambarannya bisa lebih jelas. Seandainya kita naik mobil, kemudian kita ada keperluan, kita parkir di pinggir jalan. Kemudian setelah selesai, kita mau jalan, tiba-tiba ada orang datang, dia meminta uang parkir. Rasanya saya nggak rela untuk memberikan uang parkir ke orang itu. Tetapi coba seandainya sekarang orang tadi membantu kita agar mobil dapat keluar dari parkiran dengan mudah. Dia menghentikan mobil yang sedang jalan mungkin, atau mendorong mobil yang di depan yang menghalangi kita mungkin. Maka pada saat kita sudah selesai, kita bisa memberikan uang ke tukang parkir tersebut dengan suka hati. Nah, ini yang disebut dengan perceived value. Berapa sih kira-kira yang saya wajar, yang saya senang untuk memberi harga tersebut? Oke, jadi kalau kita lihat dari rumus di atas, perceived value yang diterima oleh calon customer bahwa produk itu murah adalah kalau kualitasnya bagus, servisnya bagus, harganya murah, maka perceived value barang tersebut murah. Sebagai produsen software, harus dapat meningkatkan kualitas software dan membuat bagaimana software tersebut mudah digunakan oleh user. Kemudahan software untuk digunakan menjadi sangat penting. Software yang mudah digunakan akan dianggap kualitasnya baik. Untuk dapat membuat software yang mudah, seorang yang mendesain software harus menguasai proses bisnis dari software yang akan dibuat. Dan ini menjadi kunci utama untuk membuat software yang baik. Andal pada saat awal membuat produk, pendekatannya bukan dari proses bisnis, melainkan dari technical design. Walaupun hasil perhitungan dari software tersebut akan sama dibandingkan dengan menggunakan pendekatan proses bisnis, tetapi penggunaan dari software tersebut akan terkesan sulit.
Karena user harus mengerti alur pikir teknikal, bukan dari proses bisnis. Sekarang ini, Andal Software mendesain ulang produknya dan menggunakan cloud yang akan diluncurkan pada bulan Juni mendatang. Pendekatannya dengan proses bisnis. Saya sudah melakukan tes ke beberapa orang. Dia mengatakan penggunanya menjadi lebih mudah tanpa harus memberikan training yang intensif. Cukup melihat layarnya, bisa mengoperasikan software tersebut. Support juga harus bagus, dan pada saat itu kami belum pernah mempunyai support yang khusus diperuntukkan satu produk. Maka kami harus belajar bagaimana memberikan support yang baik ke customer. Bagaimana kami harus memberikan training kepada anak support yang baru masuk, sehingga dapat menangani masalah di customer. Dan juga bagaimana harus berbicara dengan customer yang mempunyai masalah. Proses membuat software dan juga cara untuk menjual software ke customer menjadi penting. Dalam hal ini, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional perusahaan software. Seperti misalnya penagihan ke customer. Kalau masih ditagih lewat kolektor, akan menyebabkan biaya yang cukup tinggi. Jadi harus bisa menggunakan automation. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan sharing saya kali ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis rich people. Bila ada yang ingin membahas kasus bisnis, dapat dituliskan di kolom komen. Sampai jumpa minggu depan.